Yang penting ya, pertama Pak Prabowo ini nggak ada politik kepentingan pribadi maupun keluarganya, nggak korup, gitu kan ya. Itu menurut saya itu hal penting, akan membedakan dengan situasi-situasi lain dan sebelumnya. Ya. Kedua, Pak Prabowo ini orang yang menjaga komitmen. Siapapun yang bermasalah, walaupun orang itu pernah dekat dengan beliau dan lain sebagainya, nggak ada urusan. Gitu. Jadi tegakkan hukum. Kalau soal misalnya keluhan gejala militerisme dan lain sebagainya, nggak ada masalah, sama-sama kita ingatkan ya, oh ini tidak sesuai dengan situasi seperti saat ini dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ya kita terbuka menerima kritik dari teman-teman. Tapi ini saya mau ngomong nih, ya hormati juga nih, Pak Prabowo ini mendapat mandat 5 tahun loh. Jangan dihitung sekian ribu hari gitu loh, ya. Beri kesempatan menjalankan apa yang ada di Astra Cita. Itu semua ada di Astra Cita kok. Apa imajinasi kita yang lebih yang kita mau tuntut dari Prabowo? Kalau kita hanya menuntut Prabowo dapat equal treatment seperti Jokowi, seperti SBY, seperti Megawati, seperti Gus Dur, dan seperti Habibie, kita flat kita. Saya sih jujur aja, sering banget dan saya nggak mau beli tuh bahwa Prabowo sosialis apa segala macam. Ya presiden harus begitu. Itu janji konstitusi kok. Janji konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyatnya. Itu konstitusi. Kita mau pilih gelas botol ini jadi presiden pun dia kena konstitusi. Obligation-nya ada di situ. Nah, jadi saya mau bilang, apa imajinasi kita? Saya mau ambil poinnya Pak Kabar. Bahwa janji-janji tadi itu harusnya di hari pertama. Setelah kita hampir 2 tahun, kita harusnya mengeritik pada hukum acara berkuasanya Pak Habib. Iya kan? Kalau tadi Pak Habib ngeritik posisi Pak Kaban di waktu yang lampau, ya akumulatif juga, ada faktor itu juga. Tabungan dari DPR yang lama ke DPR yang baru kan begitu. Enggak, kalau yang dibilang Habib tentang periode saya, memang hutan itu terbabak belur waktu itu. Ya, makanya saya mau jadi kasih nggak ada tahu. masalah yang disampaikan itu. Dan sebelumnya juga gitu Pak. Iya, Sebelum jadi Pak Kaban ini iya. yang saya mau sampaikan. Jadi ingin yang saya mau katakan sampaikan gini, enggak, ada fokus yang diselesaikan gitu loh. Jadi ada Iya, tapi persoalan begini. besar yang diselesaikan dalam tempo yang singkat gitu. Yang mau saya sampaikan, semua proses ini akumulatif. Tuntutan kita kepada presiden dan pemimpin yang semakin ke depan itu makin banyak. Itu tim ad hoc saya panggil Prabowo, saya panggil Wiranto, mereka tidak mau datang. Sampai saya bersama dengan Gus Salahuddin sebagai ketua tim ad hoc, waktu itu jadi ketua Komnas. Kami harus melakukan panggilan paksa ke pengadilan HAM. Karena juga kasus dulu penculikan, saya kira kita juga nggak cocok kemudian presiden kita jadi penculik. Itu sebabnya saya pikir sebagai warga negara yang baik saya berjuang untuk itu secara konstitusional. Hampir 20 tahun untuk merebut posisi presiden. Nah sekarang presiden sudah dipegang, sudah didapat kekuasaan itu. Lalu bagaimana eksekusinya? Jadi kalau soal demonstrasi yang sekarang ini, saya dorong ya, karena itu mengkritisi. Karena apa? Dia mengkritisi itu persoalan yang akan dihadapi nanti. Jadi nggak usah mereka dihalang-halangi, bila perlu dibantu. Ya, tantangan berpikir boleh, tapi menghalang-halangi mereka itu sama dengan kita mengkerdilkan generasi yang akan datang. Ini pemantik diskusi yang mengcapture tentang suara dalam realitas sosial kebangsaan kita, Bang Habibur Rahman. Kita dengar, kita tampung, karena saya kira kalau masuk di ruang sinergi konstruktif, sinkos, semua masalah bisa diatasi dalam perbincangan yang tematik dan substansi. Jadi, kultur ini memang kita pelihara. Biarkan saja mengkritik sekeras-kerasnya terhadap presiden, ada juga yang berhak membela, Yamin juga nggak boleh protes kalau ada yang bela kan, karena banyak kebijakan presiden juga diminati oleh mayoritas rakyat. Nah, kita kembalikan ke meja ini. Apakah Bang Habibur Rahman, Bang MS Kaban, atau Bang Saur, Bang Haris, silakan. Baik, makasih Om Faisal. Mungkin supaya straight to the point mungkin dan juga naikin volume diskusi. Kalau menurut saya begini ya, ada problem secara political history dalam jangka pendek. Mau penegakan hukum yang sifatnya korektif terhadap rejim yang di masa lalu, saya pikir Prabowo bagian dari proses yang diuntungkan secara politik dari Jokowi. Waktu 2024 ada 3 calon yang diajak minum air kelapa dan makan bakso di Jogja kalau nggak salah Pak Habib ya. Itu cuma hanya Prabowo nomor 2. Yang calon nomor 1 dan nomor 3 Ganjar dan Anies, nggak tahu saya yang mana 1 dan yang mana 2, yang mana 3.
itu cuma akhirnya sekali diajak makan siang. Ini saya cuma mau pakai analogi, perumpamaan bagaimana Prabowo dan Gibran itu dapat fasilitas lebih. Itu satu hal. Jadi secara historis dalam jangka yang pendek, Prabowo diuntungkan di situ. Dan akhirnya kita nggak ketemu satu kebijakan penegakan hukum yang komprehensif, membangun satu koreksi di waktu belakang. Kan kalau pakai pendekatan sejarah, perlu kita lihat ke belakang supaya ke depannya kita tidak mengulangi kesalahan. Nah, betul bahwa ada bentuk-bentuk koreksi kemudian terhadap masa di pemerintahan di Jokowi. Tetapi saya, ini poin yang kedua, saya tidak melihat satu, nanti ini seru pasti diskusinya. Kita di sini ada Pak Habib yang juga mengesahkan KUHP kemarin dengan sejumlah dengan berbagai kontroversi, perdebatan cukup panas lah ya. Artinya yang di luar dan di dalam itu seru sekali. Saya ngikutin karena juga beberapa hal suara-suara dari luar saya mentionnya ke Habib, tapi direspon juga sama Pak Habib. Nah, ada kelebihan ada kekurangan di KUHP itu. Jujur saya juga menikmati kelebihan itu. Udah menang 2 kali pra peradilan pakai KUHP yang baru. Tapi kemudian begini. Tapi tetap terjadi ada ketidaktertiban mengikuti hukum acara secara tekstual. Nanti ini sini ada pelaksanaannya. Jadi problem kita kemudian ketika kita mau melakukan penegakan hukum, baik di yang mengoreksi yang kemarin-kemarin karena ada problem ekonomi dan politik, maupun yang hari ini diterapkan, saya khawatir hukum acaranya nggak tertib. Kita bisa berdebat Nadiem itu mencuri atau tidak. Siapa lagi? Kasus Pertamina mencuri atau tidak segala macam. Tapi terlalu kelihatan bagaimana praktek hukum acaranya masih banyak melakukan ketimpangan-ketimpangan itu. Nah, ini berelasi dengan tadi yang pertama. Yang pertama itu tadi judulnya, kalau saya kasih judul poin saya itu kebijakan penegakan hukumnya. Seperti apa? Kita nggak pernah punya satu rujukan. Betul, ada asta cita, ada 8 poin penting, turunannya macam-macam. Tapi dalam konteks penegakan hukum, turunan lebih detailnya kesalahan-kesalahan itu yang mana? Yang muncul kemudian ada Satgas PKH, Satuan Tugas PKH itu apa ya? Hutan, penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan. Nah, berbasis dari situ, kemudian melakukan koreksi terhadap sektor perkebunan sawit, sepertinya juga di sektor tambang, tapi tidak ada yang banyak juga maju seperti di kasus sawit. Nah, ini hukum acaranya, ini sebenarnya apa? Ini soal kebijakan keamanan dan ekonomi, atau kebijakan yang lebih heavy kepada penegakan hukum? Sepertinya kombinasi. Nah, faktor yang ketiga yang mau saya sampaikan, nanti saya mau berhenti di faktor yang ketiga, poin yang ketiga. Tadi yang kedua soal pelaksanaannya, akibat dia pilih-pilih, akhirnya hukum acaranya juga banyak yang diterabas. Yang ketiga yang menarik, meningkatnya peran militer dalam proses-proses regulasi, pelaksanaan regulasi, penegakan hukum, atau bahkan saya protes keras dalam soal teman saya yang lebih junior, Andri Yunus. Saya tahu di DPR Pak Habib ini cukup proponen, tapi pada akhirnya tetap, ini kan semuanya di bawah presiden. Saya berani ngomong begini bahkan untuk mengutip satu putusan 2 minggu lalu, sekali lagi tadi saya bilang, KUHP kepakai bagus. Dalam praktek pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya penanganan kasus Andri Yunus. Saya pakai kasus Andri Yunus sebagai contoh. Kita dulu teriak-teriak bahwa Polda Metro Jaya nggak boleh nyerahin ke polisi militer. Kita bisa berdebat secara pasal, tapi saya pikir bukan di sini. Tetapi akhirnya ketika dibawa ke pengadilan negeri untuk mengajukan pra-peradilan, hasilnya mengkonfirmasi bahwa polisi Metro Jaya, polisi, bukan polisi militer, harus meneruskan proses. Tetapi apa yang terjadi? Peradilan militer tetap jalan terus. Nah, ini mencontoh aja untuk menggambarkan bagaimana ada influx ya, ada peningkatan peran militer. Satgas PKH itu ada institusi penegakan hukum, kejaksaan Pak Habib. Tetapi
di sampingnya ada loreng juga, ada militer. Makanya pertanyaannya kemudian, ini meskipun secara normatif ya, secara administratif di dalamnya juga ada polisi. Tetapi yang kita terasa betul lihat itu ada penegakan hukum tapi ada militer di sana. Saya akan dikasih contoh pembandingnya kasus Andri Yunus juga. Nah, ini kan sesuatu hal yang secara romantis. Ya Pak Habib lah dulu yang rajin demo kan. Kita kan mau demilitarisasi dari ruang sipil. Dan ini salah satu ruang sipil yang kembali saya mau bilangnya tercederai dengan masuknya militer di dalam proses penegakan hukum. Nah, ini 3 hal ini Pak Faisal. Kalau saya summary, jadi soal ada bagaimana memilih kebijakan penegakan hukumnya, lalu pelaksanaan hukum acaranya, dan yang ketiga soal meningkatnya peran militer di dalam agenda penegakan hukum. Mungkin saya angkat 3 hal ini. Mudah-mudahan Sawar dukung saya di poin 2 dan 3. Yang satu dia pasti, kalau yang satu dia pasti dukung Jokowi. Saya kira itu ya. Langsung, Bang Jadi gini, Habibur Rahman. saya sebenarnya sih diundang Faisal, sebenarnya saya pengen ngobrol yang lebih informal dengan teman-teman. Saya pikir tadi lebih informal, tadi podcast begini nggak apa-apa. Tapi Kita ubah jadi ya, informal aja, Bos. saya lebih senang menerima banyak masukan dan kritikan, ya kan, untuk saya sampaikan sebisa saya ke orang yang ada di kekuasaan, ke Pak Prabowo juga, gitu kan. Tentu teman-teman paham dalam setiap kekuasaan, tentu kita juga ada yang namanya internal struggle, ya. Artinya di mana kita juga saling mengingatkan apa yang kurang, apa yang belum, ya, apa yang tidak tersentuh sama sekali dari apa yang kita cita-citakan sebelumnya. Jadi jangan dipikir siapapun yang kelak ada di kekuasaan semuanya selesai seketika itu juga atau secepat yang kita inginkan. Ya, itu satu. Yang kedua, ya memang kita harus bisa nih, ada 2 kamar yang saling berkaitan antara eksternal Indonesia, geopolitik internasional dengan situasi di dalam negeri. Eksternal kita paham sekali ya, negara kita tentu menjadi target, menjadi tujuan ya dari kekuatan besar untuk diambil alih. Terasa sekali bukan hanya Indonesia, negara-negara lain. Ya, setelah ada di situasi saat ini, saya kerasa sekali Pak Aris ya dan teman-teman ya. Ketika kita merumuskan undang-undang itu banyak sekali duta besar ya, negara-negara besar ketemu saya langsung ya, menyampaikan atau mengajak berdiskusi tentang apa yang sedang kita rumuskan. Kalau duta besar itu kan ketemunya ketua DPR RI bukan ketua komisi ya. Tapi kenapa sampai ke ketua komisi? Saya pikir ada satu hal yang ingin mereka juga perjuangkan kepentingan mereka ya. Itu menjadi membuat saya sadar bahwa kita ini nggak di ruang hampa, Pak. Orang Indonesia itu, negara kita ini nggak di ruang hampa. Kita berkelahi satu sama lain juga bukan karena bukan di ruang hampa. Ada juga faktor-faktor yang dari eksternal. Nah, di internal nih Pak, ya, sejak kampanye, ya, saya juga ada beberapa kali berdiskusi dengan Pak Prabowo bahwa kalau pengalaman saya, ya, saya ini kan advokasi ya, ada di advokat ya. Salah satu masalah kesulitan kita ini menjadi negara maju, negara besar adalah tradisi semacam rantai dendam politik yang diimplementasikan menjadi dendam ekonomi, dendam hukum. Kayak misalnya Ibu Megawati nggak berkuasa dilanjut Pak SBY, waktu itu orang-orang yang dianggap dekat dengan Ibu Megawati, ini kita harus akui semua pasti ya, yang di BUMN, yang di kementerian dan lain sebagainya, dikejar-kejar, masalahnya dicari dan lain sebagainya. Ingat sekali kita kan. Begitu juga dari ketika Pak Jokowi di kekuasaan, orang-orang di rezim sebelumnya ya, yang saya lihat, yang saya pahami itu juga seolah-olah dikejar-kejar. Ada pergantian rezim ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya dengan memakai instrumen hukum. Orang salah nggak salah dikriminalisasi banyak sekali. Yang saya katakan ke Pak Prabowo, ya,
kita nggak bisa meneruskan hal seperti itu. Kita lihat di negara-negara yang dulu selevel dengan kita, tapi sekarang jauh lebih maju dari kita. Walaupun rezim berganti, tetapi tradisi habis menghabisi politik rezim sebelumnya itu nggak terlalu kental, gitu loh. Sehingga orang yang sudah berkembang di rezim sebelumnya, secara netral ya berkembangnya ya, tetap terus bisa berkembang. Kayak India itu kan, misalnya kita sekarang banyak top riches ya, 50 orang India di dunia, karena kebanyakan itu dibangun dalam 2 atau 3 generasi. Kalau kita ini mana mungkin, kalau udah ganti generasi, udah ganti rezim, udah dihabisi oleh rezim yang berikutnya. Ini analisa saya saja, yang saya menjadi bahan diskusi juga dengan Pak Prabowo. Kebetulan ya kemarin 2024 ya Pak Prabowo maju ya berpasangan dengan Mas Gibran. Ya. Terlepas apa yang terjadi, tapi saya memahami seharusnya perdebatan kontestasi dinamika 2024 itu selesai. Kenapa? Karena semua tahapan sudah kita lalui. Kami pernah mengalami ya 2014 kalah ya, setelah selesai MK nggak ada kita ingin menjatuhkan pemerintahan berikutnya dengan mengutak-atik persoalan sebelum 2014. 2019 juga demikian, nggak ada. Karena bagi kami ada hal hukum ya betul, tapi ada saatnya kita harus selesai berdebat. Nah itulah ternyata saya pikir ya juga menjadi salah satu beban yang tersisa hingga saat ini. Tadi disampaikan Pak Faisal ya kan ya. Kenapa sekarang ini ya seolah begitu besar misalnya gelombang penolakan terhadap kebijakan Pak Prabowo dan lain sebagainya? Karena memang tetap masih membawa sisa konflik di masa lalu terhadap rezim yang berkuasa di masa lalu. Mungkin itu juga ya. Juga ada dinamika. Ada dinamika perpecahan di kubunya Pak Jokowi. Dulu orang-orang yang begitu akrab dengan Pak Jokowi 9 tahun ya sampai 2024 baru pecah belah ya kan, menyerang beliau. Nah sekarang kan Pak Jokowi nggak di kekuasaan, ada yang anaknya Gibran gitu kan. Jadi yang menjadi sasaran tentu juga adalah ke Gibran dan otomatis ke pemerintahan Pak Prabowo. Terlepas hal itu semua ya. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Ada program misalnya namanya MBG dan lain sebagainya yang merupakan program yang ada di naskah pemenangan beliau, naskah resmi, Asacita. Ya. Jadi rakyat secara formal memilih Pak Prabowo itu kan karena program-programnya tersebut, diantaranya MBG. Itu bagian dari konsekuensi konstitusional ya bahwa program tersebut memang harus berjalan. Apapun masalahnya. Saya juga kemarin mengikuti ketika MBG ini dievaluasi di internal ya, dikatakan ada kalau diganti saja tanpa adanya penindakan penegakan hukum, maka akan menjadi beban bagi penggantinya. Oleh karena itu kan ada penegakan hukum yang keras, gitu kan? Ada 3 pimpinannya dikenakan tindakan hukum. Nah, saya pikir fair lah, ya. Kita nggak ada yang sempurna. Institusi apapun ya nggak ada yang sempurna. Tapi kalau komitmen dari presiden begitu kuat, saya pikir kita masih pada rel yang bagus ya. Kasih pada kekuasaan. Nanti abang bicara suara nggak keluar bahaya. Diskusi ini kekuasaan. Ini kekuasaan nih, kasih saya. Mikrofon. Saya kira ada alasan saya. Pertama, waktu saya menjadi tim ad hoc dari Komnas HAM untuk mengungkap peristiwa Mei, sebagai salah satu tim ad hoc, saya panggil Prabowo, saya panggil Wiranto, mereka tidak mau datang. Sampai saya bersama dengan Gus Solahuddin sebagai ketua tim ad hoc, waktu itu jadi ketua Komnas, kami harus melakukan panggilan paksa ke pengadilan HAM. Karena juga kasus dulu penculikan, saya kira kita juga nggak cocok kemudian presiden kita jadi penculik. Itu sebabnya saya pikir sebagai warga negara yang baik saya berjuang untuk itu secara konstitusional. Tetapi ketika kemudian kita dengan mekanisme konstitusional, dengan mungkin pro dan kontra, termasuk saya misalnya jejak digital saya, Saur Siege melaporkan Prabowo, saya nggak tahu, mungkin Abi nggak tahu, karena dia baru terakhir ikut Prabowo
Jangan-jangan dulu juga dia relawan. Hampir semua ini dulu kita relawan Jokowi. Dulu waktu dia mendeklar jadi presiden, saya lah datang ke Mabes, kemudian melakukan melaporkan Prabowo melanggar undang-undang pemilu dan harus segera ditindak pidana. Itu resmi, kita konstitusional. Kemudian kedua juga untuk kasus Ratna Sarumpayat, saya juga laporkan Prabowo, Fadlizon, dan lain-lain gitu loh. Saya senang waktu Desmond meninggal, mungkin Habib, karena beliau ini teman saya yang paling banyak berjuang, barangkali kita selalu head to head dengan Fahri, dengan Fadlizon. Kemudian saya nggak sempat melayat pada pagi hari, kami bertiga, Fadlizon, Habib, sama dengan saya. Opening statement daripada Habib, Bang Sauri ini objektif, PDIP juga nggak benar disikat gitu loh. Nah maksud saya nyinggung kepada Indra Piliang, karena secara konstitusional dia terpilih dengan konstitusional, dia bangun partai, kemudian terpilih, ya kita mau tidak mau harus menghargai, ini bagian proses demokrasi kita. Betul Bang Jamal, saya ini 4 tahun jadi nomaden. Waktu saya mahasiswa jadi nomaden. Karena ayah saya yang peltu itu, ibu saya yang buta huruf, tidak mampu menguliahkan saya. Di UKI itu, ya, kos saya itu adalah kampus. Saya merasakan getirnya memang orang yang tidak beruntung. Saya kira itu juga yang dilakukan oleh program daripada Prabowo dan dilakukan kampanye. Problemnya adalah rupanya kita nggak siap banyak maling-malingnya. Apakah ini kemudian fair kemudian kita bebankan kepada presiden? Kalau kita jujur, MBG atau BGN itu dicipta zamannya Jokowi, memang transportasi. Ya toh? Maksud saya kawan-kawan, saya juga tidak punya presiden yang ideal, tetapi secara konstitusional dia terpilih. Tetapi kalau kemudian kita masih bicara soal reformasi jilid 2, misalnya begini, kalau Presiden Prabowo kemudian kita dimakzulkan, siapa yang jadi presiden? Bang Imes Kaman. Terus terang aja, ya, kalau ngikutin bahasa ya, orang itu kan bisa dilihat dari cara berpikirnya dan juga apa yang dia sampaikan. Nah, ini PS08, ya. Dulu kita manggilnya Omar, sekarang jadi PS08. PS08 ini memimpin beberapa bulan lagi sudah 2 tahun. Ya. 2 tahun itu berarti hampir 720 hari. Sisa hampir 1.100 hari lagi. Karena 5 tahun itu 1.800 hari. Nah, pertanyaannya adalah, dalam tempo 1.800 hari ini yang dijalani, sebenarnya apa yang akan mau dicapai? Apa yang ingin diwujudkan di masa kepemimpinan 5 tahun ini? Tadi kalau kita lihat, bicara dari aspek hukum saja, ya, saya berkesimpulan sementara bahwa arah pembangunan hukum yang dibikin oleh PS08 nggak jelas. Kemana arahnya sebenarnya? Dan konteks tadi masalah hukum acara, penegakan hukumnya. Nah, apakah ini seperti apa yang kita bayangkan? Nah, faktanya kan tidak. Ya, faktanya tidak. Ya. Tadi disebutkan kasus-kasus, ya, persidangan-persidangan misalnya kita lihat antara apa yang diinginkan, katakanlah dalam konteks pemberantasan korupsi, oligarki dan sebagainya, tapi dalam pelaksanaannya itu kan tidak terwujud. Malah timbul persoalan-persoalan hukum di antara pakar-pakar hukum. Ini dari aspek hukumnya. Jadi sebetulnya apa yang mau dicapai dalam tempo 1.800 kepemimpinan PS08 ini? Ya. Jadi apa sebenarnya yang mau dicapai? Ya. Ini sayang, ya, hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun untuk merebut posisi presiden. Nah sekarang presiden sudah dipegang. Sudah didapat kekuasaan itu. Lalu bagaimana eksekusinya? Jadi kalau soal demonstrasi yang sekarang ini, saya dorong, ya, karena itu mengkritisi. Karena apa? Dia mengkritisi itu persoalan yang akan dihadapi nanti. Jadi nggak usah mereka dihalang-halangi. Bila perlu dibantu. Ya, tantangan berpikir boleh. Tapi menghalang-halangi mereka, itu sama dengan kita mengkerdilkan generasi yang akan datang. Nah jadi, dan saya yakin, kalau saya sangat yakin, PS08 dia punya jiwa besar lah untuk memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengkritisi semua kebijakan-kebijakannya. Cuman kadang-kadang para pembisik-pembisik, pembantu-pembantu nggak tahan kupingnya, itu aja masalahnya gitu. Saya kira itu aja lah. Keren.
Makasih Bang Emus kawan. Lanjut Bang Habib Rahman. Jadi saya mau cerita soal hukum tadi, ya. Hukum ini kan, ya namanya kita di kekuasaan ini kadang-kadang kita kayak kiper, Pak. Kita lompat ke kanan, bola lari ke kiri. Kita lompat ke kiri, bola lari ke kanan. Jadi hukum ini, ya ada hal yang substantif. Saya berulang kali saya katakan, sama seperti kawan-kawan, sebagian besar kawan-kawan di sini tahu betul soal hukum di Indonesia. Ya, ketika hukum di zaman Orde Baru dijadikan aparatus represif dari kekuasaan. Ya. Poinnya di situ. Maka ketika menyusun KUHP dan terutama KUHP, ya, kalau KUHP itu kebanyakan di periode saya masih sebagai anggota biasa Komisi 3. Tapi kalau KUHP, saya yang bertanggung jawab 100% mungkin, ya saya ingin katakan bertanggung jawab atas penyusunan KUHP. KUHP baru itu merubah paradigma yang sangat ekstrim. Ya, dari keadilan formalitas menjadi keadilan yang substantif. Itu ada di buku 1. Ini harus ngomong teknis, ya. Kemudian KUHP baru membuat perubahan yang sangat ekstrim, ya. Dari warga negara yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan negara menjadi sangat berdaya. Maka saya harus bantah keras, ya, senior saya Pak MS Kaban di sebelah saya ini, kalau hukum paling bermasalah sekarang. Secara substansi dua hal itu yang saya lakukan. Dan mohon maaf ya, saya melihat manfaatnya sudah begitu banyak ketika KUHP dan KUHP baru ini berlaku sejak 1 Januari 2026. Kalau tadi ada siapa teman yang mengkritisi, Komisi 3 kok memanggil seorang Kapolres? Ya dia kan lihat, saya yang nyusun KUHP dan KUHP, gitu kan. Kalau toh soal penerapan ada masalah, itu yang kita jadikan sampel barangnya. Siapa yang masih berperilaku hukum sebelum KUHP dan KUHP baru, ya kita jadikan contoh barang. Karena Komisi 3 itu kan panggung. Itu ada live streaming dan lain sebagainya. Satu Kapolres yang kita evaluasi, ratusan Kapolres menjadi takut untuk membuat kesalahan. Satu Kajari kita evaluasi, 300-an sekian menjadi takut untuk membuat kesalahan yang sama. Gitu. Saya dengar mereka bahkan kalau seorang Kapolres melakukan apel, ya di Polresnya hanya mengingatkan anggotanya jangan sampai ada kejadian. Kalau sampai ada kejadian, saya dipanggil Komisi 3, tamat karir saya, gitu loh. Saya berterima kasih kalau kalian nih anak buahnya tidak melakukan kesalahan. Itu aja saya sudah berterima kasih. Itu disampaikan mereka pada saat apel. Jadi walaupun memang nggak didesain untuk seperti itu ya sejak awal ya RDPU tersebut, tapi faktanya ya yang saya lihat ya dan disampaikan sendiri oleh banyak sekali pihak bahwa efektif merubah perilaku. Kita nggak bisa munafik ya menurut saya. Ya. Kalau kita bandingkan penegakan hukum di era Pak Prabowo dengan sebelumnya, menurut saya terjadi perubahan yang sangat signifikan. Saya mengalami sendiri, ya, kejadian setelah misalnya saat pemilu 2014, 2019, ya, orang-orang yang ditangkap itu ratusan ribuan, ditangkap, disetrum, disiksa, torture semua. Yang mana ini nggak terjadi di eranya Pak Prabowo. Ya. Saya pribadi, ya, ya ingin memastikan hal itu nggak terjadi. Ya, sampai menjadi penjamin ratusan, mungkin ada mendekati 1000-an orang yang ditangkap, saya minta harus segera dibebaskan. Karena saya nggak mau situasi yang sama dahulu yang kami alami sekarang terjadi pada orang yang lain, gitu. Tapi bukan kita ngomong kasus per kasus. Jadi kita kayak ditolol-tololin aja gitu loh. Ya, KUHP baru kalian nikmati, gitu kan? Ketika kita ingin memastikan implementasinya sesuai KUHP dan KUHP baru, kalian mengatakan, oh ini Komisi 3 harusnya ngomong hal yang besar. Mitranya itu harus yang dipanggil itu adalah institusinya. Ya itu. Jadi kayak kiper saja kita nih. Kita lompat ke kanan, bola ditendang ke kiri. Kita lompat ke kiri, bola ditendang ke kanan, gitu kan? Soal kebijakan pemerintah. Ya. Kalau Pak Kaban ini kan ngomong soal antara konsep dengan implementasi. Tentu banyak sekali tantangan. Ketika kita mengimplementasi program-program yang sifatnya substansi. Dan saya pikir, ya. Dan saya pikir, ya, satu hal yang penting ya,
Pertama, Pak Prabowo ini nggak ada politik kepentingan pribadi maupun keluarganya, nggak korup, gitu kan ya. Itu menurut saya itu hal penting, akan membedakan dengan situasi-situasi lain dan sebelumnya, ya. Kedua, Pak Prabowo ini orang yang menjaga komitmen. Siapapun yang bermasalah, walaupun orang itu pernah dekat dengan beliau dan lain sebagainya, nggak ada urusan, gitu kan. Jadi tegakkan hukum. Kalau soal misalnya keluhan gejala militerisme dan lain sebagainya, nggak ada masalah, sama-sama kita ingatkan ya, oh ini tidak sesuai dengan situasi seperti saat ini dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ya kita terbuka menerima kritik dari teman-teman. Tapi ini saya mau ngomong nih, ya hormati juga nih, Pak Prabowo ini mendapat mandat 5 tahun loh. Jangan dihitung sekian ribu hari gitu loh, ya. Beri kesempatan menjalankan apa yang ada di Astra Cita. Itu semua ada di Astra Cita kok. MBG dan lain sebagainya. Beri kesempatan. Ada kritikan terhadap implementasi, silakan saja, tidak ada masalah. Kita akan cermati dan kita akan terima, ya. Tapi kalau program yang dipersoalkan, ya, orang yang demo menginginkan penghentian MBG, kita punya hak yang sama juga menyuarakan pendapat. Bukan mengkerdilkan orang yang mendemo kalau kita menyampaikan bahwa tidak tepat kalau Anda meminta dihentikannya MBG. Dan boleh juga orang yang merasakan manfaat MBG ini menyampaikan pendapatnya. Jangan kita ingin menggunakan hak kebebasan menyatakan pendapat, kita memframing, membuli, menarget orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nggak bisa gitu juga. Ini negara demokrasi. Kami, ya, walaupun saya ini Habibur Rahman di kekuasaan, saya memang harus dikritik. Makanya saya lebih banyak senang mendengar, kan ya. Tapi kita juga boleh menyampaikan pendapat, bahkan boleh juga menyampaikan kritik. Tidak ada masalah, ini negara-negara demokrasi kok. Yang kita tidak inginkan, ya, dan saya pikir gejalanya sangat jauh berkurang, ya. Kita mengkriminalisasi orang yang menyampaikan kritik. Ya, kita merepresi orang-orang yang menyampaikan kritik. Itu nggak boleh, gitu. Ya, itu. Ya, kita kembali lagi ke forum, ke Narsum. Silakan, Bung Habibur Rahman, Bang Haris, Bang MS Kaban, dan Bang Saur. Monggo. Iya, saya kira memang betul kegelisahan Mas Bang Kaban itu soal militerisme ini memang mengkhawatirkan kita. Kita ini semua dewasa ini karena demo-demo. Saya agak khawatir dulu Prabowo jadi presiden. Tetapi dia seorang demokratis, dia bangun partai, dia mengikuti. Tetapi kenapa bisa timbul? Nah, saya ragu ini juga presiden harus tegas juga. Karena misalnya begini, Bib. Di samping memang sudah sempat terlanjur kabinet yang sangat gemuk ini memang, karena memang sangat mewadai semua partai, memang ini juga faktor akibatnya susah mengeksekusi program-program daripada presiden. Saya waktu diminta kemudian jadi narsum di reformasi polisi, Bib, saya bilang sama Pak Jimli, Prof, saya disclaimer dulu, bebas nggak saya harus menceritakan sebagai seorang praktisi hukum? Ya. Orang datang ke kantor kita itu dia tanya, jenderal siapa yang dikenal? Sampai detik ini masih begitu. Alhamdulillah, rezeki kita itu ya diatur di atas, kita tetap masih bisa. Misalnya contoh yang bagus, saya teriak-teriak misalnya begini, penegakan hukum harus saya sampaikan. Mengapa misalnya Firly kita berkepentingan supaya segera proses hukumnya itu dijalankan misalnya? Karena saya mengatakan rasanya tidak ada kita punya moral kemudian meminta warga supaya ditindak. Sementara Firly udah 2 kali melakukan pra-peradilan dan kalah, tapi pemerintah diam. Bib, ini juga pemerintah bisa jadi sasaran. Terlepas mungkin ini zamannya Jokowi, ini harus kita tuntaskan. Misalnya soal, katakanlah Sylvester misalnya. Mungkin kecil, tetapi karena ada sambungannya kepada Jokowi, akibatnya kemudian dituduh presiden, memang tanggung jawab presiden kuat, tapi mau tidak mau dia sudah terima gitu loh. Tetapi saya setuju, demo-demo ini malah kita fasilitasi. Kita kan tahu dulu, saya demo, ya tetap aja demo. Misalnya, saya ditunjuk komisaris. Ya, saya kalau demo saya kasih tahu komisaris. Misalnya nggak benar, saya bilang sama Doni Oskaria, ini mudah-mudahan tayang supaya didengar misalnya Doni. Saya waktu diminta, Doni bilang sama kami, komisaris begini, Presiden pernah menitip satu direktur kepada Himbara, kemudian mereka tes tapi nggak benar, kemudian ditolak. Nah saya bilang ada beberapa temennya nitip, misalnya orang, saya bilang Pak Doni, Cip, saya bilang,
Anda yang mengatakan tidak bisa diintervensi, kenapa ada nama DPR misalnya mau intervensi masuk kepada BUMN? Buat apa saya sebagai komisaris kemudian ada tunjuk di sini gitu. Maksud saya kawan-kawan sekalian, jangan juga kita tumpahkan kemudian daulat yang kita miliki kepada presiden, tetapi kita bertarung dengan bagian kita masing-masing. Itu maksud saya, supaya negara demokratis yang sedang kita perjuangkan dan proses menjadi itu tetap bisa maksimal. Itu saya kira catatan saya dari Pak Saud. Oke, terima kasih Bang Saud. Lanjut, Bang. Ya, saya pikir gini ya. Kalau kita tadi tidak setuju, ya, semua kesalahan ditumpukan pada presiden. Pertanyaannya adalah sejauh mana parlemen itu berperan dan berfungsi terhadap hak-hak, ya, hak-hak kontrolnya itu. Nah, kan semua menteri-menteri itu kan semua ke parlemen, ke DPR. Ya. Bagaimana mereka melaksanakan arahan-arahan presiden? Ya kita kan pernah juga menikmati itu. Jadi kalau presiden sudah mengarahkan A, maka kita semua menteri menerjemahkan itu. Bagaimana itu bisa berjalan? Ya kasus-kasus saya kira apa yang dikatakan Bung Saur, hampir semua peristiwa yang ilegal di lapangan itu keterlibatan aparat ada. Tapi presiden waktu itu mengatakan hilangkan spirit of the court, kita tegakkan hukum, bangun sistem. Dengan arahan seperti itu akhirnya semua ikut. Walaupun terlepas semua ada kelemahan dan kekurangan. Tapi faktanya, ya, faktanya pada waktu itu indikator-indikator yang dibikin tentang bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana penegakan hukum, bagaimana partisipasi publik, bagaimana pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan. Jadi saya berharap bahwa parlemen harus lebih betul-betul mengkritisi, ya, ke langkah-langkah apa yang diharapkan oleh presiden. Ya, saya terus mengikuti, ya, terutama yang berhubungan dengan kawasan, ya, karena saya melihat bahwa selama 10 tahun ini kawasan kita itu, kawasan hutan kita udah hancur babak belur, ya. Ini kalau tidak cepat dikonsolidasi, ya, ini terbebani kepada presiden. Padahal itu bukan kerjaan presiden, ya. Itu justru pada saat presiden inilah harusnya dikonsolidasikan bagaimana kebabak beluran selama 10 tahun ini bisa dikonsolidasi sehingga keadaannya bisa lebih baik. Saya kira gitu. Makasih Bang Mas Kaban. Silakan Bang Habibur Rahman. Ya, yang terjadi saat ini kan nggak terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, termasuk ketika Pak Kaban di DPR, gitu kan? Ya, sebaik apa DPR zaman itu dibanding saat ini, coba, ya kan? Saya harus katakan ini. Saya itu kita ini kan dididik untuk menerima kritik, tapi kita juga harus klasterisasi nih, ya. Macam-macam masukannya ini seperti apa. Kalau saya dikritik LSM, mereka yang masih mahasiswa dan segala macam, tanpa ada yang aling-aling, nggak ada masalah. Tapi kalau dikritik, ya, oleh orang yang pernah ada di kekuasaan, ya, kita harus banding-bandingkan apa yang dahulu terjadi dengan saat ini, dengan fair, gitu kan, ya. Di DPR itu Pak Kaban pasti tahu banyak sekali dinamikanya, ya kan. Dan yang jelas DPR di era kapanpun bekerja sebaik apapun pasti akan dilihat sisi kelemahannya, kekurangannya. Nggak ada masalah, Pak. Ya. Di era saat ini KUHP dan KUHP baru menggantikan KUHP kolonial dan KUHP Orde Baru, ya kan? Gaji hakim naik 280%. Ya. Apalagi yang saya Komisi 3, Pak, ya. Kalau soal ekonomi saya jarang ini soal angka, ya. Tapi yang kasat mata misalnya apa yang dari masukan DPR, ya, ojol, ya, yang sekian persen itu, ya, aplikasi, potongan dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira kita juga berdiam diri juga yang di DPR gitu. Ada juga yang kita lakukan. Itu satu. Nah, kemudian soal Pak Saur soal militerisme. Ya. Pasti Pak Saur, Pak Hari paham posisi saya soal militerisme ini. Tapi gini, definisi militerisme seperti apa? Ya kan, ya. Ketika misalnya militer ngurus sawah, ya, saya nggak melihat negatifnya di mana. Kalau itu tidak tepat, oke lah, tidak tepat dalam konteks nomenklatur gitu kan, ya, tupoksi. Tapi yang saya khawatirkan itu militer misalnya dia
ya, dia menindas, dia merepresi rakyat sipil ketika terjadi di Orde Baru. Orang ngomong ini apa namanya, culik, orang ngomong tangkap dan lain sebagainya, ke arah seperti itu. Tapi kalau dia masuk misalnya ngurus COVID, ya, membantu penanganan COVID, polisi juga membantu penanganan COVID, menurut saya nggak bisa kita persoalkan karena kita nggak punya sumber daya yang cukup untuk mengatasi itu semua. Termasuk misalnya, ya, militer ikut misalnya membenahi kawasan hutan yang berantakan sejak zaman Pak Kaban ini juga dulu gitu loh. Ya kan? Seperti apa gitu loh situasinya. Kalau toh misalnya memang sekarang juga belum selesai, ya saya pikir itu persoalan implementasi. Sama-sama kita kritik. Misalnya yang ditertibkan justru sekarang tidak terawat dan lain sebagainya, ya kan? Menimbulkan kerugian, ya kita perbaiki gitu. Dan ini balik-balik lagi, ini sedang proses. Makanya silahkan kekurangannya di mana kita perbaiki. Nah, soal itu tadi, balik-balik soal misalnya ada orang yang menyampaikan kritik generasi muda dan lain sebagainya. Kita nggak boleh membatasi juga hak warga negara yang ingin menyampaikan pendapat yang berbeda dengan orang-orang yang mengkritik ini. Masa yang apa namanya meminta MBG kita perbolehkan menyampaikan pendapatnya, yang berpendapat sebaliknya kita larang, nggak mungkin juga. Dan seolah-olah itu kita kerahkan, nggak mungkin, nggak juga Pak Arief, gitu kan ya? Kita nggak mungkin mengerahkan, tapi kita nggak boleh melarang, Pak. Kalau Anda lihat ya, kalau kita ini demonstran, Pak, kita bisa lihat kok demonstran bayaran atau bukan gitu loh. Dari semangatnya, dari apa namanya, dari emosinya kita bisa lihat kok. Saya pikir itu sama-sama genuine kok, baik yang mendukung maupun yang menolak MBG sama-sama genuine gitu loh. Jangan kalau misalnya ini seolah sama dengan pemerintah, ya pendapatnya, kita dengan gampangnya kita menanggalkan sikap demokratis kita stigma, oh ini bayaran, ini dikerahkan. Enggak gitu juga, Pak. Saya juga tiap hari diomelin kan sama konstituen saya yang menikmati MBG. Pak Habib, kami boleh turun nggak? Dan nggak mungkin saya melarang. Nggak mungkin. Mereka juga marah gitu loh. Kalau MBG dihentikan. Kami dapat pekerjaan dari situ, Pak Habib. Anak kami dapat makan dari situ, gitu kan ya. Nah itu makanya sepanjang ya, saya melihat nggak ada represi yang signifikan ya, yang seseram ketika Pak Prabowo belum berkuasa terhadap orang-orang yang demo-demo ini, Pak. Tahu betul, Pak. Lihat aja sekarang polisi yang menangani, dimaki-maki, di segala macam, nggak ada terpancing. Dulu, Pak, mohon maaf, Pak, gas beracunnya aja pedes banget gitu loh. Ketika kami di oposisi gitu loh. Jauh situasinya. Memang nggak serta-merta apa namanya sebagaimana kita inginkan, tapi situasinya sudah berbeda jauh. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, waktu kita udah sangat terbatas, Bang Aris. Kalau tadi Pak Habib ngeritik posisi Pak Kaban di waktu yang lampau, ya akumulatif juga, ada faktor itu juga. Tabungan dari DPR yang lama ke DPR yang baru kan begitu. Enggak, kalau yang dibilang Habib tentang periode saya, memang hutan itu udah babak belur waktu itu. Ya makanya saya mau jadi kasih nggak ada tahu. masalah yang disampaikan itu. Ya sebelumnya juga gitu, Pak. Iya, Sebelum jadi- Pak Kaban ini Iya. yang saya mau sampaikan. Jadi ingin yang saya mau saya katakan sampaikan bahwa gini, enggak, ada fokus yang diselesaikan gitu loh. Jadi ada Ya, tapi persoalan begini. besar yang diselesaikan dalam tempo yang singkat gitu. Yang mau saya sampaikan, semua proses ini akumulatif. Tuntutan kita kepada presiden dan pemimpin yang semakin ke depan, itu makin banyak. Saya kasih catatan dari optik hak asasi manusia. Bahwa kalau Anda tanya di zaman Gus Dur ada pelanggaran HAM, ada. Tapi Gus Dur bikin instrumen. Di zaman Megawati banyak. Tapi Megawati nggak nyelesain persoalan yang ada di zaman Gus Dur. Numpuk. Pindah ke zaman SBY. SBY bikin instrumen. Tapi dia juga nggak menyelesaikan. Numpuk. Masuk ke zaman Jokowi. Janji-janji nyelesain pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Boro-boro diselesaiin, dia malah mencetak angka yang fantastis. Nggak pernah ada penangkapan di Papua sebanyak di zamannya Jokowi. Masuk ke zamannya Prabowo, yang tadi tuh numpuk panjang.
Banyak orang bilang, kita jangan lama-lama dan jangan terlalu jauh nengok ke belakang. Betul. Untuk itu, marilah cepat-cepat kita selesaikan. Supaya kita lega, nggak jadi beban. Yang saya mau rubah bahasanya begini. Apa imajinasi kita yang lebih yang kita mau tuntut dari Prabowo? Kalau kita hanya menuntut Prabowo dapat equal treatment seperti Jokowi, seperti SBY, seperti Megawati, seperti Gus Dur, dan seperti Habibie, kita flat. Flat kita. Saya sih jujur aja, sering banget saya nggak mau beli tuh bahwa Prabowo sosialis, apa segala macam. Ya presiden harus begitu. Itu janji konstitusi kok. Ya. Janji konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyatnya. Itu konstitusi. Kita mau pilih gelas botol ini jadi presiden pun dia kena konstitusi. Obligation-nya ada di situ. Nah, jadi saya mau bilang, apa imajinasi kita? Saya mau ambil poinnya Pak Kaban. Bahwa janji-janji tadi itu harusnya di hari pertama. Setelah kita hampir 2 tahun, kita harusnya mengkritik pada hukum acara berkuasanya Pak Habib. Iya kan? Apa praktek kenegaraan, praktek kepresidenan melihat 100 lebih menteri dan wakil menteri? Efektif nggak? Ya kan? Mestinya pertarungan kita ada di situ. Penegakan hukum kepada kekuasaan itu sendiri. Kita harus lakukan itu. Jadi kalau cuma nanya bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, saya sih masih ngotot dengan 3 catatan saya tadi. Kebijakan penegakan hukumnya diskriminatif, tidak ada sifatnya yang korektif, dan militeristik. Bahwa di bagian tertentu tidak militeristik, ada. Tapi yang bagus dari pemerintah nggak usah kita puji. Ya, harusnya ya biarin. Dia bagus itu tinggal jalan aja. Pak Habib sebagai perwakilan Jakarta Timur, daerah saya, bagus. Ini saya nggak pernah kritik soal dia dari Jakarta Timur, bagus apa enggak. Tapi karena dia udah jadi ketua Komisi 3, fungsinya DPR nasional, itu yang saya tuntut. Nah, jadi saya mau bilang, kita ini tidak imajinatif melihat akumulasi kekuasaan dan akumulasi problem. Gak penting Anda bertarung politik semua di sini hari ini, malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, hanya gara-gara soal presiden. Anda nggak usah bela, presiden nggak kekurangan 0,1 gram pun dari berat badannya, hanya gara-gara di demo mahasiswa. Anda cek coba, siapa yang pernah ngukur berat badannya presiden? Hah? Indra J. Piliang yang banyak bikin indikator, pernah nggak ngukur? Nggak pernah. Jadi saya mau bilang, ini udah bukan hari pertama, hari keberapa nih Pak Kaban? Udah 400 hari lebih, udah 500 hari lebih. Hukum acara kekuasaan itu mengoreksi dirinya apa tidak? Dia koreksi nggak? Si BGN dan lain-lain itu. Apa benar di BGN ada ketentuan yang sampai bisa memesan motor listrik dalam waktu cepat sampai 1000? Mari kita tingkatkan kecurigaan kita. Soal Satgas PKH, Agrinas ada di mana? Di Kementerian Pertahanan. Ya kan? Koperasi Merah Putih siapa yang banyak bekerja? Agrinas. Siapa di situ? Kementerian Pertahanan. Itulah makanya banyak tentara di mana-mana. Banyak tentara terlibat. Kalau Pak Habib bilang tentara boleh bantu, boleh. Tapi kalau tentara dalam struktur sampai yang di bawah, itu mah problem. Problem bangsa ini enggak problemnya Prabowo. Kenapa dia biarkan ada di dalam struktur itu semua? Saya khawatir bentar lagi saya di stop sama Faisal Assegaf. Jadi saya mau bilang begini sebagai penutup, biar saya bikin pernyataan yang menggantung. Saya cuma mau bilang, Prabowo dalam konteks kekuasaan, dia harusnya mengoreksi
struktur dan keterlibatan yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang itu membuat dampak pada market rakyat dan market keuangan meragukan. Ini cuma contoh, Pak Saul. Kalau boleh disebut nama bro, supaya enak nanti. Jangan nanti Pak Faisal di repot, diklarifikasi. Bro, lo tak benar lo ngundang Haris tuh begitu ngomongnya. Tapi yang saya mau bilang, Waktunya udah ya sangat ini jadi udah banyak kemana-mana yang tidak sesuai tupoksinya. Kalau diserahkan kepada profesionalisme masing-masing, ngembangin dirinya masing-masing, saya pikir kita insya Allah aman. Baik sebagai bangsa, dan baik juga buat runningnya kekuasaan.